Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zara, jurusan Teknik Informatika. Saya seorang mahasiswi di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan merangkum materi 1 sampai 7 di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasan pertama, yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam membentuk, menyimpan, dan penyebaran informasi. Pengolahan informasi menjadi semakin penting dalam tahun-tahun terakhir ini, dikarenakan yang pertama, kompleksitas tugas manajemen, yang kedua, pengaruh globalisasi, yang ketiga, perlunya respon time yang cepat, yang keempat, tegangan persaingan bisnis. Prinsip dan tujuan teknologi informasi. Prinsip adalah sebuah aturan yang mendasar garis besar atau acuan atau ide motivasi di mana diaplikasikan dalam sebuah situasi yang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dan tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Fungsi teknologi informasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, mentransmisi. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan kedua, yaitu mengenal komputer. Setelah kita memahami tentang teknologi informasi, sekarang kita mengarah ke pengenalan komputer. Istilah dari teknologi informasi atau komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin computare yang artinya mengandung arti menghitung. Bahasa Inggris komputer artinya orang yang menghitung, bahasa Itali calculatore yang artinya kalkulator, bahasa Swedia dator atau data. Dalam perkembangan komputer telah terjadi dalam beberapa perubahan generasi komputer. Dari generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai 1959, dan komputer generasi kedua 1959 sampai 1965, komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970, komputer generasi keempat 1971 sampai 2000-an, dan yang kelima, komputer generasi kelima sekarang masa depan. Di materi ketiga, yaitu sistem komputer. Apa sih itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat dalam sistem komputer diantaranya adalah hardware, software, dan binary. Perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan binary tanpa software dan juga sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk di materi keempat, yaitu perangkat input dan output. Oke. Perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk digunakan menghasilkan informasi yang diperlukan. Keyboard, mouse, joystick, scanner, mechanic reader, smart card, voice dan entry, kamera digital, video kamera. Perangkat output
adalah peralatan yang digunakan untuk melihat atau mengolah hasil pengolahan data atau perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Monitor, printer, proyektor. Nah, sekarang kita masuk di materi kelima, memori dan media penyimpanan. Ada 3 macam memori yang digunakan dalam sistem komputer. Di antaranya yaitu register. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang ada. Nah, sekarang kita masuk di materi terakhir, yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Fungsi OS. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintahan dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Jenis-jenis OS, yang pertama disk operating system, yang kedua Windows, yang ketiga Macintosh atau disingkat MAC, yang keempat Unix, yang kelima Linux. Ringkasan materi saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.